Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eryawati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Tanah Merah, Boven Digul, sekaligus mahasiswa PPG UINSI Samarinda pada hari ini Kamis 12 Januari 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Tanah Merah, Boven Digul. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 10 dengan materi pokok semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Berikut adalah pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Panjang depan gerak. Tegap gerak. Siap gerak. Silakan langsung masuk ke kelas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh salah seorang siswa, yaitu Gisti. Gisti, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Gisti. Berikut anak-anak, sebelum pembelajaran, supaya kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita pembiasaan, kita mengaji dulu ya. Sekarang dipimpin oleh mengaji yang akan dibacakan oleh Gisti. Dipersilakan, yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu allazi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Anak-anakku, sekarang kalian boleh berdiri, menanamkan rasa kebangsaan. Mari anak-anak silakan menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan diri.
Christine. Hadir Ibu. Philo. Naswa. Muhammad Aditya. Oke, baik, hadir semua ya. Anak-anak silakan berdiri dulu. Ibu mau memeriksa kesiapan pembelajaran. Ada mana? Ibu periksa dulu. Oh, ada yang bajunya di luar. Silakan dimasukkan. Oke, baik, bagus. Ya, silakan duduk kembali. Lihat lacinya, anak-anak. Apakah ada sampah? Yang ada sampah dibuang dulu, dibersihkan, dirapikan. Tidak ada? Oke, tidak ada. Terima kasih. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran minggu sebelumnya? Ada. Angkat tangan. Oh, Dinda. Silakan Dinda. Perilaku jujur. Oh iya, pembelajaran sebelumnya adalah materi perilaku jujur. Kalau minggu sebelumnya adalah materi pokoknya perilaku jujur, untuk yang sekarang Ibu akan memulai pembelajaran berjudul Semangat Menuntut Ilmu dan Menyampaikan kepada Sesama. Sebelum pembelajaran, anak-anakku, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video nanti yang Ibu putar setelah pembelajaran, video-video yang sudah diputar setelah mengamatinya, maka tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati, setelah mengamati video peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi Quran surah terkait semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada orang lain sesuai konteks. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hadis-hadis yang terkait semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada orang lain sesuai konteks. Ketiga, dapat menyampaikan Quran, surah, dan hadis-hadis yang terkait dengan semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama dengan benar. Yang keempat, dapat menyimpulkan Quran, surah, dan hadis-hadis terkait semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama dengan santun. Paham anak-anak? Paham. Oke. Setelah Ibu menyampaikan pembelajaran, mari kita mulai. Ibu akan memutar video. Nanti anak-anak silahkan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan kultum singkat pada hari ini dalam rangka mencari ilmu. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, kepada kita semua dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kultum ini dapat membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu.
ilmu atau yang lebih utama di sini adalah ilmu syar'i adalah ilmu tentang penjelasan atau petunjuk yang diberikan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi atau rasulnya, atau ilmu yang menyangkut tentang Al-Qur'an atau hadis. Namun demikian bukan berarti ilmu yang lain tidak menjadi penting atau tidak dianggap dalam Islam. Ilmu-ilmu yang lain dapat dikatakan bermanfaat apabila atau fardu. Namun hukum wajib ini dibedakan berdasarkan ilmu yang dipelajari, yaitu fardu ain berlaku bagi ilmu agama dan fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Ilmu diibaratkan sebagai cara pendengaran kepada manusia untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, mempelajari banyak hal hingga menjadi tahu, serta membedakan mana yang baik. Pula amal seseorang kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agama disebarkan. Menuntut ilmu itu wajib dilakukan oleh manusia untuk menambah wawasan serta meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta menambah iman. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Merupakan hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah pelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan pelapangan padamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkatnya." Yang menjadi dasar dan pertama kali harus diketahui di samping iman dan amal soleh adalah menuntut ilmu, karena tidak mungkin untuk melakukan amal tanpa mempunyai ilmu. Sehingga Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun telah meninggal, seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang menolongnya." Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dengan menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu yang telah diperoleh kepada orang lain, maka hal tersebut menjadi amal bagi orang itu. Tentu saja ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, karena dengan ilmu agama seperti semua dibanding wajib ini Pak, tapi tidak perlu akhirnya begini hasilnya. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Dilempar ke mana-mana saja, pergi tidak bawa uang, pulang. Insya Allah orang punya ilmu di mana saja di uang dia bisa dapat uang. Kenapa? Ada yang punya ilmu keahlian. Jadi yang kita masalah rezeki, Allah Maha Kaya, macam pun Allah Taala pendeta psikologi nata bersangka di namanya. Maka itu Allah Taala kuasa kagak gagal. Kau tidak saya miskin, saya yang tanggung rezekinya kamu. Sekolahkan Pak. Engkau tahu sudah naik sama Tuhan Nata. Kenapa Nata tidak terus sekolahnya? Karena saya bilang cukup nih. Yang penting macam membaca, mengungkit, cocok nih ya. Jadi anak kita seperti itu. Sekolahkan anak. Yang satu tadi, apa satu?
kelebihannya sekarang. Kau kasih harta, kau kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Ya, harta kasih orang kurang, ilmu kasih orang nambah. Contoh, ada uangku 5 juta, kau kasih 3 juta, uangku tinggal 2 juta. Ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada Bapak Al-Fatihah, maka ilmu saya nambah. Itu disebut amal jariah. Mana di Fatihah aku saya? Hilang. Nggak mungkin begitu orang hafal nggak hilang benar Fatihah. Maka inilah 3 kelebihan ilmu. Pas sekolah enak tak? Dengan catatan setelah ada ilmunya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Dengan catatan. Anak-anak, ibu ingin bertanya, kita agama Islam. sumber hukum kita Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah perkataan Allah. Kemudian hadis adalah perkataan Nabi. Ya, perkataan Nabi. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada perintah, salah satunya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bersemangat untuk menuntut ilmu. Manusia itu harus semangat menuntut ilmu. Setelah mendapatkan ilmunya harus dibagikan kepada orang lain. Kemudian pengertian ilmu itu sendiri adalah ikhtiar. Ya, manusia diwajibkan untuk ikhtiar atau berusaha dalam mempelajari sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan pahala dan juga manfaat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian sumber hukum Islam dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Oke. Berikut adapun dalilnya, yaitu dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kalau sekarang ini yang ibu tampilkan adalah dari Al-Quran. Dari Al-Quran, Quran surah At-Taubah ayat 122. Ada yang bisa membaca? Silahkan angkat tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyafiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum Da'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Shadaqallahul azim. Ya. Yang berikutnya tadi itu dibacakan oleh Gisti. Terima kasih Gisti. Dalil Al-Quran. Yang kedua adalah dalil menurut hadis. Untuk menuntut ilmu, adapun hadis yang akan dibacakan oleh siapa yang bisa? Saya dulu. Oh, Ralika. Silakan Ralika. Ta'allamu 'allimu wa tawadu limu allimikum wa layalauimu allamikum. Artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Wa man salaka
tori koyat tamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi toriko illal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terima kasih yang sudah membacakan hadis. Berikut ibu akan membagi kelompok seperti biasa. Kemudian anak-anak akan berdiskusi. Setelah itu perwakilan salah satu untuk membacakan ke depan hasil diskusinya. Kemudian disanggah dengan teman-teman yang lain apabila ada yang dipertanyakan. Paham? Paham. Ya, silahkan membagi kelompoknya. Aduh. Agak sana boleh. Nah, itu yang ini juga gimana ya? Rolika kelompok 2. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah? Oke. Baik, sekarang Ibu tunjuk perwakilan dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. 1. Pengertian menuntut ilmu adalah ikhtiar atau usaha dalam mempelajari sesuatu yang bertujuan mendapatkan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya, itu adalah pendapat dari kelompok 1. Kelompoknya Dinda, kelompoknya Gisti, kelompoknya Ferdi, itu tadi adalah hasil diskusinya. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oh, silakan, dipersilakan. Apa hukumnya menuntut ilmu dalam Islam? Ya, kelompok 1 ada yang bertanya, apa hukumnya? Jawabannya adalah hukumnya menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib. Ya, jawabannya menuntut ilmu di dalam Islam hukumnya adalah wajib. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus dulu. Oke, silakan duduk. Yang berikut giliran kelompok 2. Silakan, diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Lisa. Mana Lisa? Oh, sorry. Mana ya? Tadi Lisa kayaknya lihat Lisa. Oh, siapa namanya? Dua. Oh, Rolika. Ya. Baik, itu tadi adalah pendapat dari kelompok 1. Berikut giliran kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Rolika. Silahkan diwakilkan Rolika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dan saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala
ولا يقطعوا نواديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Ya, tadi itu dibacakan kelompok 2 hasil diskusinya. Tadi telah dibacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Katanya itu ada dalilnya untuk menuntut ilmu dan membagikan kepada sesama. Dalilnya itu sudah dibacakan adalah At-Taubah ayat 22. Begitu ya? Ya, Ibu. Kemudian dari ayat tersebut apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1 atau kelompok 3? Dinda, silahkan ditanyakan. Apa artinya Quran surat At-Taubah ayat 122? Ya. Rolika, ada yang bertanya di kelompok 2, kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Itu artinya apa dalil tersebut? Arti dari surat At-Taubah ayat 122 yaitu, dan tidaklah mereka memberikan infak baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah pas? Sudah pas. Pas, oke baik. Terima kasih Rolika, silahkan kembali ke tempatnya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok 3 diwakili oleh Adi. Silahkan Adi dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Ya, dari kelompok 3 telah dibacakan tadi bahwa menuntut ilmu itu ada hadisnya. Sudah dibacakan hadisnya itu. Ada yang ditanyakan nggak? Kelompok 1, 2, ada yang tanya? Rolika silakan. Apa arti dari hadis tersebut? Arti dari hadis yang saya bacakan tadi, siapa yang memenuhi jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Ya, itu tadi adalah hasil dari diskusi anak-anak dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Ya, Ibu tambahkan sedikit ya, selain dalil dari Quran dan hadis yang sudah dibacakan tadi, itu ada juga satu hadis di mana artinya yaitu belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta orang tuamu, berlakulah baik kepada mereka yang mengajarkanmu. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan berkah yang ilmu didapatnya. Seperti itu ya, paham? Paham. Oke. Berikut Ibu akan bagi LKPD ya, dikerjakan. Dan apa? Membagikannya kepada sesama. Artinya apa? Kemudian hadisnya apa? Dalil-dalilnya apa saja? Ditulis. Kelompok 3 sudah?
mana yang sudah kurus? Kemudian Ibu akan menilai hasil LKPD-nya. Ibu akan bagi di pertemuan berikutnya. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang silahkan anak-anak kembali kepada tempatnya masing-masing. Tadi sudah membacakan hasil dari diskusinya masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang Ibu tugaskan untuk membuat hasil dari kesimpulan dari pembelajaran tadi. Kesimpulan keseluruhannya itu apa? Jadi silakan berdiskusi. Saya akan membacakan kesimpulan bersama materi pokok semangat menuntut ilmu. 1. Dari Verdi, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kedua, ilmu adalah warisan para nabi, maka manusia menuntut ilmu hukumnya wajib. Dari Karolika. Ketiga, menuntut ilmu adalah jalan masuk surga atau ilmu menjaga keselamatan manusia. Dari Aldi. Dari saya, ada manfaat yang harus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Untuk itu kita harus menyampaikan kepada sesama. Dari Nadia, orang yang berilmu harus hormat pada guru dan orang tua agar dapat mendapatkan berkah kesuksesan. Dari Gisti, orang yang berilmu akan diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah membentuk kelompok, belajar, berdiskusi, kemudian menyimpulkan bersama-sama. Untuk sekarang terakhir Ibu minta dibacakan ulang apa tadi yang sudah disimpulkan bersama-sama. Silakan. Satu, ilmu adalah warisan para nabi, maka manusia menuntut ilmu hukumnya wajib atau wajib menuntut ilmu. Dua, menuntut ilmu adalah jalan masuk surga atau menjaga keselamatan manusia. Tiga, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Keempat, ada manfaat yang harus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Untuk itu kita harus menyampaikannya kepada sesama. Lima, orang yang berilmu harus hormat pada guru dan orang tua agar mendapatkan berkah kesuksesan. Enam, orang yang berilmu akan kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya, tangan semua. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita akan membacakan doa. Doa penutup yaitu akan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Oleh siapa? Gisti dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Anak-anak, cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu akhiri, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pertemuan kita membawa manfaat untuk kita semua.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam